semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Niskar Ayu Okpitra Mahardi atau biasa dipanggil Bu Sekar. Saya mengampu bimbingan dan konseling. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Sekar ingin membahas tentang membiasakan hidup jujur. Materi ini untuk anak-anak Bu Sekar yang hebat di kelas 7. Ayo, siapa di sini yang masih jarang jujur, masih sering bohong? Mungkin sama orang tuanya atau sama gurunya. Nah, kenapa sih anak-anak itu kok masih aja sering bohong? Jadi sebenarnya orang-orang itu sering bohong itu karena ada banyak faktor penyebabnya. Yang pertama, biasanya anak-anak itu takut dimarahin. Bener nggak? Anak-anak berbohong karena takut dimarahin. Yang kedua, mungkin karena anak-anak sudah terlanjur berbohong. Jadi karena untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya, anak-anak jadinya berbohong lagi. Yang ketiga, ini yang sudah fatal, yaitu sudah kebiasaan berbohong. Karena sering berbohong, jadi itu sudah menjadi kebiasaan. Anak-anak kira-kira yang mana nih? Nah, sambil anak-anak refleksi, melihat ke dalam dirinya sendiri, coba yuk kita membahas dulu apa sih sebenarnya definisi dari jujur itu. Nah, jadi anak-anak bisa dilihat sendiri ya di sini, jujur itu adalah sebuah tindakan untuk mengatakan, mengungkapkan, dan membicarakan sesuatu itu sesuai dengan kenyataan tanpa adanya manipulasi. Jadi jujur itu ya sesuatu yang kita katakan, kita lakukan dengan tanpa adanya manipulasi, apa adanya. Itu. Ini bisa dibaca lebih lengkap di modul yang semester genap ya. Selanjutnya, Bu Sekar juga perlu memberitahu kepada kalian tentang manfaat bersikap jujur. Meskipun kita semua tahu ya, yang namanya jujur itu kan manfaatnya banyak sekali, tapi Bu Sekar mau merangkum 3. Yang pertama adalah dengan anak-anak jujur, anak-anak akan merasa tenang dan bahagia. Iya, karena kalau misalkan jujur, anak-anak itu nggak perlu gugup, nggak perlu khawatir ketahuan apapun, ya kan? Jadinya rasanya akan tenang, akan bahagia, nyaman gitu untuk beraktivitas. Kemudian yang kedua, anak-anak akan dipercaya oleh orang lain. Penting loh anak-anak dari usia sekarang, usia remaja, anak-anak untuk dipercaya oleh orang lain, karena itu berkaitan dengan nanti di masa depan kalian. Yang ketiga adalah membangun karakter yang bertanggung jawab. Dengan kalian jujur, otomatis kalian akan mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian lakukan, baik itu benar maupun salah. Ya, kalaupun salah, jujur nggak apa-apa, meskipun dimarahin nggak apa-apa, karena itu adalah konsekuensi kalian, dan kalian berarti sudah bertanggung jawab. Selain manfaat bersikap jujur, Bu Sekar juga mau menjelaskan ke kalian tentang dampaknya tidak jujur. Bu Sekar yakin kalian juga sudah mengetahui dan sudah ngerti banget kalau yang namanya tidak jujur itu juga dampaknya tuh banyak banget ya. Seperti yang pertama, memunculkan kebohongan-kebohongan lain. Bu Sekar tadi juga udah cerita di awal bahwa satu kebohongan yang kalian ucapkan, satu kebohongan yang kalian lakukan itu akan memunculkan kebohongan-kebohongan lain. Jadi udahlah, nggak usah bohong ya nak ya, kita jujur aja. Yang kedua, kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Coba bayangkan, kalau kita tidak dipercaya oleh orang lain, kita terus mau gimana? Mau ngomong ini orang yang nggak percaya, mau ngomong itu nggak percaya, kita nanti malah nggak punya teman. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan karakter tidak bertanggung jawab. Dengan kita berbohong ketika kita melakukan sebuah kesalahan, untuk menutupi kesalahan kita, artinya kita tidak siap untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, Bu Sekar kemudian akan menjelaskan kepada kalian tentang aplikasinya hidup jujur di sekolah itu seperti apa sih, gambaran hidup jujur di sekolah. Itu banyak banget ya anak-anak. Yang pertama yang kita semua juga sudah tahu bahwa tidak mencontek. Itu adalah salah satu penerapan hidup jujur di sekolah. Anak-anak kalau ujian nggak usah mencontek, anak-anak menjawab dengan kemampuan kalian sendiri, meskipun nilainya seberapapun, itu adalah kemampuan kalian. Kalau bagus dipertahankan atau ditingkatkan, kalau masih kurang bagus bisa kalian tingkatkan. Kemudian yang kedua, berani mengakui kesalahan yang dilakukan, ya. Jadi dengan kalian berani mengakui kesalahan, artinya kalian tuh jujur kalau kalian memang salah dan siap memperbaiki kesalahan kalian tersebut. Yang ketiga adalah mengembalikan sesuatu yang dipinjam dari sekolah. Misalnya, kalian di perpustakaan meminjam buku gitu ya, itu dikembalikan dengan keadaan yang baik, tidak dihilangkan. Kemudian kalau anak-anak itu di awal tahun ajaran ya biasanya dipinjami buku paket sama sekolah, itu juga dikembalikan. Atau barang-barang teman dipinjam itu dikembalikan dengan kondisi yang masih baik gitu ya. Kemudian yang terakhir, hidup jujur di sekolah itu dengan mengerjakan tugas
PR dengan bertanggung jawab. Gimana sih Bu maksudnya ngerjakan tugas kok bertanggung jawab? Ya kalian berani mempertanggungjawabkan apa yang kalian jawab itu, meskipun kalian ambil dari sumber internet, buku, atau hasil diskusi dengan teman, itu kalian bertanggung jawab dengan apa yang kalian kerjakan dan kalian tuliskan. Yang terakhir, Bu Sekar mau menjelaskan kepada kalian tentang penerapan hidup jujur di lingkungan rumah. Kalau di rumah sebenarnya simpel aja anak-anak. Intinya apapun yang orang tua kalian tanyakan, apapun yang kalian omongkan ke orang tua, itu harus sesuai fakta, nggak usah dilebih-lebihkan. Biasanya anak-anak ini ya masalahnya di uang gitu. Bu disuruh bayar ini, disuruh bayar itu, disuruh bayarnya 20.000, kalian mintanya 25.000. Itu fakta kan anak-anak, banyak banget yang seperti itu. Nah itu jangan ya, kalau memang kalian butuh 5.000 tambahan, kalian bisa minta aja. Itu juga merupakan pengaplikasian hidup jujur di rumah. Dan yang terakhir adalah berpamitan sesuai dengan tujuan kalian mau pergi kalau mau pergi. Jadi mau pergi ya pamit jujur mau kemana, sama siapa, nanti pulang jam berapa, supaya orang tua tidak was-was ketika berada di rumah. Seperti itu anak-anak. Terakhir, pesan dari Bu Sekar adalah jika kalian menemui dua pilihan untuk jujur atau terlihat sempurna, anak-anak harus memilih untuk tetap jujur meskipun kejujuran tersebut membuat kalian terlihat tidak sempurna. Gitu anak-anak, sekian materi pada video pembelajaran kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, anak-anak bisa hubungi Bu Sekar lewat WhatsApp atau email, atau menghubungi guru bimbingan dan konseling di sekolah kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.